Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 10 April 2024. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kasih sayang-Mu yang boleh kami hidupi. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menopang kami, menolong kami untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu punya rancangan terbaik untuk kehidupan kami anak-anak-Nya, memperbaiki kami, memulihkan kami, dan memberi kami pengharapan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 menjadi bagian bacaan kita pada saat ini. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema kita dalam restorasi kehidupan. Katuan tu di Pemalinoi. Saudara-saudara, Bill Johnson, seorang pendeta berkebangsaan Amerika, mengungkapkan, tatkala Tuhan merestorasi sesuatu, ia merestorasinya pada tempat yang lebih baik. Restorasi bermakna pemulihan, pemurnian, atau pengembalian kepada sesuatu seperti sedia kala. Bacaan kita sesungguhnya berbicara tentang gambaran restorasi bangsa Yehuda yang akan terjadi dalam waktu mendatang. Sejatinya, pembuangan yang dialami Israel Selatan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pembuangan adalah akibat dari kemungkaran bangsa kepada Tuhan. Kedua, pembuangan merupakan proses restorasi bangsa
agar kembali murni dan taat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Jika demikian, maka adakah rujukan dalam ayat bacaan kita yang merujuk pada pembuangan yang akan terjadi? Tidak ada memang ayat yang secara gamblang menuliskan tentang pembuangan dalam bacaan kita. Namun jika kita melihat Yesaya pasal 1 sampai 39, ini adalah rangkaian peringatan akan konsekuensi dosa yang merupakan akibatnya adalah penjajahan oleh bangsa lain dan berujung pada pembuangan. Meskipun begitu, tetap ada pengharapan bahwa mereka tidak akan dilenyapkan, malahan mereka akan dimurnikan dan kembali ke tanah Kanaan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman muda, anak-anak kekasih, kitab Roma pasal 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Belajar dari kenyataan yang akan dialami oleh Israel, sejarah pembuangan mereka sesungguhnya adalah proses restorasi. Dari keadaan yang rusak, Tuhan berdaulat untuk memurnikan umatnya. Pilihannya yang paling agung adalah pemurnian manusia dalam karya Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita selalu diundang untuk menikmati restorasi kehidupan oleh Kristus yang berbuahkan mahkota kehidupan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, mengajarkan kami bahwa kehidupan kami ada dalam restorasi Tuhan, dalam rancangan kasih Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjalani proses itu, kuatkan kami dan tolong kami, sehingga kehidupan kami tetap menjadi kehidupan yang berbuah baik dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu dalam rancangan-rancangan mereka, dalam aktivitas mereka. Tuhan, Engkau dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.